Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai puasa atau Ramadan yang ke-14 ini Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita taufik, kekuatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan shaum Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Di antara hal yang paling penting adalah seseorang itu dia mendapati bahwa ibadahnya itu makbulah, ibadah yang diterima. Bukan masalah banyaknya, akan tetapi bagaimana ibadah ini diterima. Ya, bagaimana ciri-ciri, dan banyak orang bertanya, gimana ya ciri-ciri orang itu ibadahnya diterima? Gimana ciri-ciri haji mabrur? Gimana ciri-ciri seseorang itu mendapatkan ibadahnya itu diterima shaum Ramadan kemarin? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jawabannya hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwasanya tidak ada kebaikan, tidak ada balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya dengan diberikan taufik untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Jadi kebaikan yang diterima itu akan berbuah kebaikan. Kebaikan yang diterima akan berbuah taufik, petunjuk, kemudahan, keinginan, kelancaran untuk melaksanakan kebaikan selanjutnya. Itu diantara parameter ketika seseorang itu ingin tahu sebenarnya shaum saya itu diterima nggak kemarin. Maka lihat dari kita, apakah kita ini setelah pas shaum ini menjadi orang yang lebih baik, baik hablum minallahnya, baik hablum minan nasnya, ataukah waliyadzubillah menjadi orang yang kembali lagi seperti biasa, atau bahkan malah lebih parah lagi. Maka marilah kita periksa ibadah kita, apakah kita ini beribadah dengan baik. Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa? Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencoba kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amal. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, ayo banyak-banyakan. Siapa yang paling banyak? Enggak. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala itu adalah yang paling bersih, paling tulus, dan yang paling mengikuti atau petunjuk, meneladani petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik untuk mengamalkan ahsan atau mendapat beramal dengan ahsanu amala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 3 wasiat. Yang pertama adalah seputar tentang tauhid dan larangan syirik, alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsanan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sedikit saya tambahkan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini tidak ada kaitannya dengan hidup atau matinya orang tua. Tidak ada kaitannya dengan muslim kafirnya orang tua. Pokoknya kalau itu orang tua kita, dah wabil walidaini ihsan. Tanpa melihat oh itu muslim, oh itu kafir, enggak. Wajib wabil walidaini ihsan. Tanpa melihat oh orang tua saya kan sudah meninggal, oh orang tua saya masih hidup, saya masih berbakti kepada kedua orang tua. Justru jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bentuk bakti yang paling besar seorang anak kepada orang tuanya yang kafir adalah mengajaknya kepada Islam, membimbingnya kepada Islam. Dengan apa? Dengan menampakkan Islam yang sesungguhnya, dengan menampakkan wajah Islam yang sesungguhnya.
baik dari sisi keyakinannya, baik dari sisi akhlak dan adabnya serta ibadahnya. Sehingga jangan kemudian seorang wabil walidaini ihsana, ketika orang tuanya, nak, bapak ini besok mau ke gereja, tolong siapkan kendaraan atau tolong antar bapak. Nah, kalau kayak gitu gimana? Maka apa? Tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak, saya sangat mencintai Bapak karena Allah atau agama Islam memerintahkan saya untuk mencintai dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi apabila dalam hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan agama, maka saya mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah perintah agama saya. Jadi bukan malah kemudian apa, oh iya besok saya antar. Itu namanya menjerumuskan orang tua sendiri ke dalam apa? Lubang-lubang neraka jahanam. Itu bukan berbakti kayak gitu. Itu durhaka sebenarnya. Itu durhaka, sedurhaka-durhakanya. Apalagi sampai misalnya mensupport kegiatan agama orang tua. Nah, nggak bisa. Beda. Nah, adapun dalam hal-hal yang ma'ruf, nak, bapak ini sudah lama nggak makan sate, ya, tolong belikan atau yang semisal, maka nggak masalah. Ya, dan wajib hukumnya wabil walidaini ihsana. Ini kalau orang tua yang kafir. Tadi kita sebutkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu nggak ada kaitannya sama orang tua itu hidup atau mati. Pokoknya selama kitanya masih hidup. Nah, ayat ini tuh masih akan terwasiatkan kepada kita. Ya, selama kita masih hidup, nggak perlu lihat orang tua kita mati atau hidup. Bahkan justru ketika orang tua sudah meninggal, amalnya sudah terputus, maka dia sangat membutuhkan ihsan dari anaknya. Dengan apa? Dengan doa, ya, dengan sedekah atas nama orang tua, dengan menyambungkan silaturahmi dan kekerabatan kepada keluarga atau orang-orang yang terdekat dari bapak atau ibu kita, ya, adiknya berarti paman kita kan gitu, atau orang-orang terdekatnya. Itu namanya berbuat ihsan kepada kedua orang tua selepas meninggalnya. Dan ini yang justru lebih diharapkan. Tentunya apabila orang tua itu muslim. Kalau orang tua itu kafir, ya sudah, ya, selesai sudah tugas Anda sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim untuk berbakti sepanjang hidupnya. Ya. Karena apa? Karena tidak layak bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang terdekat mereka, ya, kepada orang kafir meskipun itu orang-orang terdekat mereka, setelah terang bagi mereka bahwa mereka mati di atas kekafiran. Ini yang terkait dengan masalah orang tua yang ingin ditambahkan. Kemudian kita sudah ambil juga tentang wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian gara-gara min imlak. Di dalam surat Al-An'am ini karena kemiskinan. Sudah kita sebutkan bedanya dengan khasyata imlak yang dalam surat Al-Isra itu. Kita masuk pada wasiat yang keempat. Wala taqrabul fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati al-fawahish. Al-fawahish itu adalah az-dzunubul 'idhamil mustafhashah. Perbuatan keji itu adalah dosa-dosa besar yang dianggap jijik, keji. Ma dhahara minha, baik yang nampak, wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Kata Syekh As-Sa'di maksudnya ay la taqrabu dhahira minha wal khafiyah. Jangan kalian mendekati perbuatan dosa yang keji, yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi.
awil muta'alliq binha bil zahir awil wal muta'alliq bil qalbi wal batin, baik yang berkaitan dengan perkara yang zahir maupun yang berkaitan dengan perkara hati dan juga perkara yang batin. Beliau mengatakan wan nahyu an qurbanil fawahish ablaghu minan nahyi an mujarradi fi'liha. Larangan untuk mendekati perbuatan keji itu lebih mengena, lebih makjleb, ketimbang sekedar larangan melaksanakan perbuatan itu atau melakukan perbuatan. Kenapa? Mendekati saja nggak boleh, mendekati saja tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat perbuatan zina. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekat-dekat harta anak yatim. Artinya hati-hati betul, ya. Jangan kemudian seseorang itu apa? Mencampakkan dirinya di dalam fitnah. Ya, jangan main api kalau tidak pengen kebakar. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ya, ini bukan judul film. Barang siapa menabur angin, ya, dia akan menuai badai. Lanjutannya apa? Peribahasa, lupa ya. Jadi walhasil hendaknya seseorang itu mengingat, ya, jangan mendekat-dekati dengan perbuatan keji, baik yang zahir, yang nampak. Semisal apa? Perbuatan keji yang nampak itu, atau dosa-dosa besar yang nampak, yaitu perbuatan waliyadzubillah, ya, perbuatan zina, yang itu adalah perbuatan keji yang dipandang keji bahkan oleh orang jahiliyah, itu keji, jijik itu. Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Makanya sebagian sahabiyah, Hindun bintu Utbah kalau tidak salah, ketika beliau radhiyallahu anha itu berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Dan Hindun ini adalah orang yang pernah menyuruh, ya, atau membayar yang namanya Wahsy, budaknya, kamu kalau pengen bebas, ini syaratnya, mau apa-apa, kamu bunuh itu siapa? Hamzah, paman Nabi. Akhirnya Wahsy pun membunuh, ya, dan Hindun pun apa? Tidak sampai di situ. Selesai perang Uhud itu kan, perang Uhud itu, Hindun itu nyari yang namanya Hamzah mana, karena bapaknya itu mati sama Hamzah, ya, atau saudaranya, saya lupa. Jadi ingin balas dendam. Kemudian apa, dicongkel itu apa, jantungnya dikremes apa, dikremus apa, digigit. Ya, bayangkan. Tapi apa? Allah menghendaki Hindun ini masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Mumtahanah, nanti silakan dilihat yang ada di juz berapa, 28, di mana Allah mengatakan, wahai Nabi, apabila datang kepadamu al-mu'minat, seorang wanita mukminat yang mereka berbaiat untuk tidak berbuat syirik, wala yasriqna, tidak mencuri, wala yaznin, dan tidak berzina. Apa perkataan seorang Hindun yang notabene dia ini adalah, ya, jahiliyah, wanita jahiliyah tadinya. Dia mengatakan, ya, wahai Rasulullah, sebentar, apa mungkin seorang wanita merdeka itu berzina? Nah, apa iya seorang wanita itu berzina? Wahai Rasulullah, wahal taznil hurrah, wahai Rasulullah, apa iya seorang wanita sampai berzina? Ngapain dia berzina? Itu kan perbuatan yang tidak layak bagi kemuliaan seorang wanita merdeka. Nah, yang menarik adalah, ya, ini pertanyaannya Hindun ini, pertanyaannya sahabiat yang bernama Hindun ini, dimana dengan apa, fitrahnya dia menganggap perbuatan yang tidak baik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Adapun yang tersembunyi, misalnya wallahu alam, ketika seseorang itu melakukan, ya, memakan harta anak yatim, ya kan, anak yatim itu nggak punya pembela, udah.
bapaknya sudah meninggal, hartanya dia nggak ngerti duitnya berapa, ya. Tetapi secara nurani manusia akan melihat, kok kasihan sekali ketika misalnya seorang itu kemudian menjadikan anak yatim ini hartanya sebagai bancakan. Ini perbuatan yang keji yang jiwa ini atau nurani ini akan menolak ada anak yatim yang kemudian hartanya dijadikan bancakan dan dijarah, ya. Nasallallahu alaihi. Wallahu alam bisawab. Tentang contoh-contoh yang lain, di sini penulis atau syekh tidak membawakan contohnya. Wasiat yang keberapa Pak? Oh 5 ya. 5 itu yang keempat tadi kan, yang sekarang kelima. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, jangan membunuh jiwa, tapi jiwa yang Allah haramkan. Berarti ada jiwa yang memang Allah halalkan untuk dibunuh. Oh memang ada. Ya. Illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Syekh mengatakan an-nafsul muslimatu min dzakarin wa untha. Yang dimaksud dengan jiwa yang haram untuk dibunuh itu adalah jiwa muslim atau muslimah, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Saghirin wa kabirin, barrin wa fajirin. Baik itu anak kecil maupun orang tua dewasa, baik itu seorang yang baik maupun seorang fajir, pendurhaka. Ya. Itulah jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wal kafiratul lati qad asamat bil ahdi wal mitsaq. Demikian juga termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah jiwa kafir yang dia ini terjaga dengan perjanjian, yaitu orang kafir yang mereka ini termasuk orang kafir yang terlindungi, baik itu yang sifatnya kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu adalah kafir yang dia mendapatkan zimmah, jaminan keamanan dari pemerintah atau dari imam kaum muslimin yang dia membayarkan jizyah. Kalau kaum muslimin bayar zakat, kalau dia bayar jizyah. Atau kafir yang lain, pokoknya selain kafir harbi, ada kafir musta'man, kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan, dubes itu. Atau misalnya kafir yang mendapatkan ya jaminan dari seorang kaum muslimin, misalnya ya. Ketika ada seorang kafir masuk ke negeri kaum muslimin, kemudian ada satu orang menjamin, ya nggak harus presiden, orang yang terendah jaminannya itu nilainya sama dengan orang tertinggi kalau dia itu muslim. Nah ini ketika ada orang mengatakan, ya ini saya jamin atau saya menjamin si fulan ini keamanan, udah, meskipun dia ini bukan siapa-siapa, maka jaminan dia itu dipakai, manjur, ya tidak boleh kemudian diganggu si kafir ini, ya diganggu. Ya, ini yang terjadi sebagaimana terjadi ketika Fathu Mekah. Ini ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan itu kan masuk Islam atau pengen masuk Islam. Nah, Abu Sufyan, siapa namanya si pamannya Nabi itu, Al-Abbas. Al-Abbas itu baru mu'alaf ceritanya, baru masuk Islam. Nabi kan dengan 10.000 pasukan itu menggeruduk atau mendatangi Mekah, silent operation, terkaget-kaget. Nah, Al-Abbas ini ya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan keislaman, masuk Islam. Nah, suatu ketika Al-Abbas ini ya ketika sedang berjaga muter, dia mendengar suara yang dia kenal, Abu Hanzalah, Abul Fadl. Abul Fadl itu kunyahnya Al-Abbas, pamannya Nabi. Abu Hanzalah itu nama kunyahnya Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan, Abul Fadl, loh, ngapain kamu di sini? Ya, cerita-cerita, udah, kamu masuk Islam aja deh. Kamu masuk Islam aja. Diajak masuk Islam. Nah, yang menarik adalah kemudian ketika ini peristiwa malam, esoknya Umar melihat, wah ini musuh Allah nih, Abu Sufyan musuh Allah. Apa kata Al-Abbas? Saya menjamin dia. Ini mu'alaf. Al-Abbas posisi mu'alaf. Saya yang menjamin keselamatan dia. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya oleh siapa?
Al-Abbas itu, Abu Sufyan disuruh naik keledainya Nabi, ya bonceng saya, kita segera ke bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, syahidnya adalah bahwa jaminan seorang yang mu'allaf pun apa? Dipakai. Siapa ini? Al-Abbas baru kemarin masuk Islam, baru kemarin. Ya. Jadi tidak bisa kemudian wah ini kan bukan siapa-siapa, enggak, ya. Jadi itu termasuk apa? Jiwa kafir yang dilindungi dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Seperti apa jiwa-jiwa yang boleh ditumpahkan darahnya? Kazanil muhsan, seperti halnya orang yang berzina padahal dia sudah menikah, ya. Wan nafsi bin nafs, orang yang membunuh orang lain muslim, ya. Orang yang membunuh muslim. Wattariki lidinihi al mufariqi lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan al jamaah, orang yang dia murtad, ya. Man baddala dinahu faqtul, ya. Orang yang faqtulhu, orang yang dia itu murtad, maka bunuhlah dia. Itu hukuman. Itu hukuman yang ditegakkan apabila memang apa? Di situ ada aturan atau pemerintah kaum muslimin yang memang secara syar'i, itu hukuman syar'i. Al-mufariqil jamaah, ataupun orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya. Dari jamaah kaum muslimin. Termasuk seperti apa? Seperti orang-orang yang mereka membuat kerusakan, ya. Orang-orang yang membuat kerusakan, maka boleh ditumpahkan darahnya, tentunya dengan aturan-aturan, ya. Tidak kemudian sembarangan. Kerusakan di sini misalnya apa? Ya mereka yang melakukan tindakan terorisme, radikalisme, ya itu pun harus orang yang memang memiliki hak untuk itu atau mendapatkan izin untuk itu, semisal pemerintah atau orang yang menjadi wakilnya. Dzalikum, 5 ini, al-madzkuru wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, berakal, agar kalian memikirkan anillahi wasiyatihi, memikirkan wasiat Allah, dipikirkan. Tsumma tahfazunaha, kemudian kalian jaga wasiat itu. Tsumma tura'unaha, kalian pelihara wasiat tersebut. Wa taqumuna biha, dan kalian tegakkan dan jalankan. Wadallatil ayatu ala annahu bihasabi aqlil abdi yakunu qiyamuhu bima amarallahu bihi. Dari ayat ini diambil faedah bahwa sejauh mana akal seorang hamba itu berfungsi dengan baik, maka sejauh itulah dia akan menjalankan wasiat-wasiat yang tadi disebutkan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Apa saja tadi? Yang pertama tauhid, yang kedua birrul walidain, yang ketiga tidak membunuh anak sendiri gara-gara miskin, yang keempat tidak mendekati perbuatan keji, ya. Yang kelima tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ini. Kemudian Allah melanjutkan wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, biaklin, baik itu dengan cara memakan harta anak yatim, au muawadatin ala wajhil muhabati li anfusikum, atau mentransaksikannya harta anak yatim dengan bentuk atau dengan tujuan atau dengan model yang menguntungkan kalian sendiri, ya. Wah ini mumpung nih ada modal cash keras, ya. Pakai shin dulu, cash keras, ya. Anak yatim kan nggak ngerti apa-apa, dia dapat warisan, bapaknya meninggal, dia meninggalkan harta misalnya ya ekstremin 1 triliun, wah lumayan. Mau nyari kemana 1 triliun, ya. Banyak yang nyari 1 triliun, ya. 1 triliun, wah lumayan ini. Anak yatim nggak ngerti apa-apa, akhirnya sama dia dipakai untuk apa? Diputer. Mumpung saya lagi ada proyek dan butuh ini. Dah.
Tetapi apa? Tetapi proyek ini kemudian ketika untung, si fulan atau anak yatim nggak dibagi, atau ya dia menempatkan misalnya proyek, wah saya nggak ngerti nih proyek ini bakal untung atau enggak, gini aja deh, kita akan coba pakai harta Jawa anak yatim. Nggak boleh. Anak yatim itu ya harus diusahakan oleh walinya untuk diletakkan hartanya itu di tempat yang paling menguntungkan, bukan yang paling beresiko. Bukan yang paling beresiko, tapi yang paling menguntungkan. Wah, kelihatan untung besar. Dan memang dia yakin, seolah-olah itu hartanya, taruh situ. Ya. Nanti kita dapat cuan nggak nih? Nah, kalau ngomong harta anak yatim itu nggak ada cerita cari cuan sebenarnya. Nggak ada cerita cari cuan atau cari sabetan atau cipratan, enggak. Pada asalnya ini adalah sosial, ini nggak ada bisnis di sini. Tidak ada bisnis. Jadi, ya. Dia menempatkan ke yang paling menguntungkan. Au akhdhi min ghairi sababin, atau mengambil tanpa ada sebab yang dibenarkan. Mengambil tanpa ada sebab yang dibenarkan. Illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ahsan, yang paling baik, yang paling baik. Seperti apa? Illa bil halillati tasluhu biha amwaluhum, melainkan dengan cara yang paling mendatangkan maslahat bagi harta mereka, paling mendatangkan harta maslahat bagi harta mereka. Jangan lupa anak yatim itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, enggak. Karena bisa jadi anak yatim tadi itu kaya raya, maka ini enggak termasuk masarifuz zakat, ya. Maka bagi para yang dititipi zakat atau ini, ya, itu adalah amanah yang ada di pundak Anda semuanya, untuk kemudian tidak bermudah-mudah. Udah kita bikin santunan anak yatim dah, yang datang udah SMA udah gede, bukan anak yatim itu, apalagi mahasiswa, ya. Apalagi yang sudah bapak-bapak itu bukan anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah orang yang ditinggal bapaknya meninggal, orang yang bapaknya meninggal dan dia dunal bulugh, belum baligh, muslim ataupun kafir, muslim atau kafir. Kalau bapaknya minggat gimana? Bapaknya ngilang gimana? Bukan anak yatim sampai dipastikan bapaknya ini sudah meninggal, ya. Mungkin masuk du'afa, tapi tidak kalau anak yatim. Maka berhati-hati dengan istilah-istilah seperti itu, ya. Bermudah-mudah dengan istilah seperti itu. Ustaz, saya pengen masukin anak saya, ada nggak untuk anak yatim? Oh, kelas berapa Pak? SMA kelas 1. Wah, itu udah bukan anak yatim itu, Bu. Itu sudah bukan anak yatim. Umurnya misalnya udah 17 tahun, batas buluknya sudah lewat, ya. Tapi dia masih lucu loh Ustaz, masih imut. Dia masih baik, masih polos dia. Enggak. Batas umur tuh 15 tahun. Ya. Kalau sudah 15 tahun ternyata misalnya dia belum ihtilam, belum kelihatan berubah suara, udah itu pokoknya udah dianggap balik udah, ya. Jadi itu namanya anak yatim. Sama, misalnya masuk SMP, ada anak-anak anak yatim. Tapi umur berapa? Sudah haid belum? Masuk SMP itu kira-kira berapa sih? Umur 12 ya? 12 ya. 12 13. Sudah haid, udah haid, ya. Itu bukan anak yatim itu. Itu sudah wanita dewasa. Ya, wanita dewasa. Jadi harus kita perhatikan betul itu namanya definisi syar'i supaya kita enggak ngasal. Karena apa? Ya karena sudah ada aturannya sendiri. Illa bil halillati tasluhu biha amwaluhum wa yantafi'una biha, dan mereka bisa mengambil manfaat. Jadi anak yatim ini dia harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita jalankan dari transaksi itu. Jangan kita jadikan sebagai objek, ya, apalagi dijadikan sebagai komoditas, ya, komoditas. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Fadalla hadza ala annahu la yajuzu qurbanuha wa tasarrufu biha ala wajhin yadurrul yatama. Nah ini, maka dari ayat ini
terkandung perintah bahwa tidak boleh, atau terkandung faedah bahwa enggak boleh mendekati harta anak yatim dan mentransaksikan harta anak yatim dengan model atau dengan skema yang yadurrul yatama, yang merugikan si anak yatim tadi. Merugikan si anak yatim tadi. Au ala wajhin la madarrata fihi wala maslahah, atau bahkan mentransaksikan, meletakkan di jalan-jalan yang tidak ada maslahat dan tidak ada madarat. Jadi apa? Harus diberikan kepada tempat yang memang paling maslahat. Ya, kita punya usaha, mana yang paling menguntungkan? Wah, itu harta anak yatim, masukin situ. Kita sudah tahu itu untungnya gede itu. Ya, udah kebaca. Nah, itu harta anak yatim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini pahala besar bagi orang yang mengkafil anak yatim itu seperti ini. Ana wa kafilul yatimi kahataini yaumil qiyamah. Saya itu sedekat ini sama orang yang ngurusin anak yatim. Ngurusin seperti apa? Ya kayak gini. Ya. Bisa jadi anak yatimnya itu kaya raya, yang ngurusin itu apa? Makannya itu pas-pasan, bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu, dan boleh, ya. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa orang yang ngurusin anak yatim, surat An-Nisa itu, kalau dia kaya falyasta'fif, jangan dia ambil hartanya, udah. Kalau dia miskin, boleh dia makan dari harta anak yatim. Falyakul bil ma'ruf, sekedar sewajarnya, yaitu apa? Sandang, pangan, papan, dan juga operasional untuk ngurusin anak yatim ini, pulsanya kayak, atau misalnya apa, bensinnya atau misalnya. Tapi benar-benar ini dia sedang bertransaksi dengan Allah sebenarnya loh. Ya, ingat anak yatim itu nggak ada bapaknya, nggak ada yang kemudian apa menjaganya atau ininya. Kapan itu tidak mendekati harta anak yatim? Hatta yablugha al-yatimu asyuddah, sampai anak yatim itu dewasa. Hatta yablugha wa yarshudu, sampai dia itu dewasa dan faham, ya. Wa ya'rifu tasarrufa, dan dia bisa mentransaksikan. Jadi anak yatim itu nanti sampai ini harus diuji, ya. Wa batalul yatama, ujilah anak yatim. Kamu udah bisa belum pegang duit? Udah ngerti belum dia duit? Udah bisa belum dia berusaha? Ya, supaya dia enggak. Kalau sudah bisa, maka nanti uangnya kembalikan, nih uang kamu tuh ini, ya. Dan dibawakan saksi. Fa idza balagha ashuddahu u'tiya hina idzin maluhu. Ketika sudah sampai kepada kedewasaannya dan cakap megang uang, maka dikembalikan uangnya semuanya. Wa tasarrufin fihi ala nadharihi, dan dikembalikan semua yang telah dia jalankan transaksi. Misalnya apa? Kamu tuh punya duit di sini, perusahaan sini, duitnya sekian, ya. Ini biasanya untungnya sekian, kamu pantau saja. Ya, kamu tinggal pantau saja. Wa fi hadza dalalatun ala annal yatima, dalam ayat ini terkandung penunjukan bahwasanya anak yatim itu qabla bulughil asyud, sebelum menjadi dewasa, mahjurun alaihi, tidak boleh melaksanakan transaksi, mahjur. Wa anna waliyahu, tetapi walinya lah, wali yatim itulah yang yatasarrafu fi malihi bil ahadhi, dialah yang berhak untuk mentransaksikan hartanya bil ahadhi, dengan yang paling menguntungkan, yang paling menguntungkan. Wa anna hadzal hajru yantahi bi bulughil asyud, dan pembatasan transaksi ini berakhir ketika apa? Ketika anak sudah dewasa dan dikembalikan uangnya. Silakan, ya. Kamu sudah bisa pegang uang, ini uangmu semuanya. Ini wasiat yang keberapa, Pak? Yang keenam. Ya. Kalau ini bukan wasiat, ini pesan dari saya bahwasanya hari ini maghrib jam 17.53. Nah, kita akan selesai kurang lebih 5 menit lagi insyaallah. Ya. Wasiat Allah yang ke-7, Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan bil qist, ai bil adil, dengan adil, wal wafa itam, dan juga dengan sempurna, ya,
dengan sempurna. Fa idza ijtahadtum fi dzalik, kalau kalian sudah berusaha dalam masalah tersebut, maka la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami, kata Allah, kami tidak membebani seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Ai biqadrin ma tasa'uhu, ya sebatas kemampuannya. Wala tadayyuqa anhu, dan tidak ada hal yang menyempitkan dia, tidak menyusahkan dia. Faman harisa 'alal ifa'i fil kaili wal mizan, barang siapa yang berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, tsumma hasala minhu taqsir, dan ternyata kurang, lam yufarrid fihi, dia tidak menyepelekan masalah timbangan dan takaran ini, walam ya'lamhu, dan dia enggak tahu, fa innallaha 'afuwun ghafur, Allah itu mengampuni. Apa bedanya takaran sama timbangan? Takaran itu ditakar, timbangan itu ditimbang. Nah, itu. Takaran itu kalau zaman dulu pakai tangan, timbangan. Nah, ini zakat itu pakai takaran sama timbangan. Aslinya takaran. Aslinya apa? Takaran. 1 sok itu 4 mud. Kalau beli mud itu ada mud Madinah itu ada, atau sok Madinah itu ada, mungkin bisa dibeli. Jadi ini takaran. Sekarang kalau ditimbang bagaimana? Ya tergantung. 1 sok beras dengan 1 sok gandum dengan 1 sok kurma, kalau ditimbang jadi apa? Berbeda-beda kan gitu. Sama-sama kurma saja nih. Ya, kurma yang ini dengan kurma yang itu beda. Tapi zakat itu sudah tuntas ketika seseorang itu ambil apa? Pakai mud, set, ya, atau 4 mud, atau misalnya pakai sok itu. Nah, ini zakat saya. Terlepas dari ternyata timbangannya kalau ditimbang sekian kilo. Makanya para ulama itu khilaf. Misalnya kalau beras saja itu kalau ditimbang itu jadi berapa? Karena asli zakat itu pakai takaran, ya, pakai takaran. Jadi itu perbedaan antara takaran dan timbangan. Ada benda-benda yang ditakar dan akan sampai hari kiamat pakai takaran, ya, semisal apa? Kurma itu pakai takaran, sampai hari kiamat pakai takaran ukuran zakatnya. Wasak itu pakai takaran, ya, lupa nama wasak itu apa, nisabnya kurma itu, atau nisabnya nisabnya kurma. Kemudian mud, ya, itu, atau so' itu takaran, semuanya takaran. Jadi bukan timbangan pada asalnya, demikian. Nah, ketika seseorang sudah berusaha untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, ternyata kemudian kurang, maka Allah Maha mengampuni. Maka jangan kita menjadi seperti sebagian orang. Mohon maaf ini, mungkin koreksi sedikit, ya. Tidak terbatas pada ibu-ibu, ya. Saya bukan sedang menyindir ibu-ibu, tapi siapapun yang ketika menimbang, ya, angetin dong, ya, minta angetin, atau dia mengangetkan sendiri. Udah ditimbang tuh kan, udah ditimbang, dibungkus, terus dia ngambil itu misalnya beli tomat, misalnya beli tomat, ya, udah ditimbang sama pedagangnya, udah di ini. Terus kemudian apa? Dia ngambil 1 tomat itu, udah, ini tambahin lagi nih. Nah, ini apa ini? Ini apa ini namanya? Apa? Ini namanya curang. Ya, kalau si penjual itu, ini udah ditimbang nih Bu. Makanya, ya, sebisa mungkin para pedagang itu kalau bisa pakai timbangan. Kita hari ini kan ada, masya Allah, ada digital segala macam itu. Jadi tidak usah kemudian pakai anget-angetan. Beli telur 1 kilo, ya, mungkin kita, ya, 1 dari 100 orang itu yang kalau beli telur itu bisa 1 kilogram persis, ya kan? Mungkin kalau beli telur 1 kilogram lebih berapa? Kan tinggal masukin saja, sekilo berapa sekarang? 25.000 misalnya. Oh, ketemunya 25.500 perak rupiah. Kalau ya udah, kita bayar 25.500 rupiah, ya. Jadi jangan kemudian apa? Udah ini diangetin aja ya Pak, ya. Nah, jangan. Kan sudah ada, digitalnya sudah ada. Nah, lain halnya ketika susah, memang ketika tidak ada, ya pakai timbangannya begini, ya. Apalagi ketika orang memang sengaja pakai timbangan yang begini supaya bisa apa? Nah, itu dosa besar, ya. Mengurangi timbangan itu apa? Dosa besar.
Wa bihadhil ayah, dari ayat ini wa nahwiha dan yang lainnya, istadallal usuliyun, para ahli usul fikih mereka beristidlal, mengambil dalil bahwasanya bi annallaha la yukallifu ahadan ma la yutiq. Allah itu tidak mungkin membebani suatu amalan yang tidak mungkin. Jadi semua perintah agama kita itu semuanya bisa dan mungkin. Saum itu bisa, apalagi haji itu bisa, sholat itu bisa, semuanya. Jadi agama ini nggak ada yang kemudian seseorang, oh saya nggak bisa kalau nggak minum khamr, oh itu nggak mungkin. Saya nggak bisa kalau saya tuh nggak ngerokok, ya nggak mungkin itu. Banyak orang nggak ngerokok itu nggak mati. Yang ada malah kalau orang itu merokok itu membunuhmu, kata pemerintah kan itu. Ya, akan semakin dekat kepada kematiannya, menimbulkan kanker janin, kanker apa itu yang tulisannya itu. Jadi tidak mungkin seseorang itu kemudian mendapatkan perintah, atau tidak mungkin Allah itu memberikan perintah yang tidak mungkin untuk dijalani. Wa ala anna man ittaqallaha fima amar wa fa'ala ma yumkinuhu min dzalik fala haraja alaihi fima siwa dzalik. Dan para usulin juga mereka mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam apa-apa yang mereka perintahkan, sudah maksimal berusaha dan dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, maka tidak ada dosa atasnya atau tidak ada beban atasnya selain apa yang dia mampu. Dan ini adalah kaidah besar bahwasanya agama kita ini atau Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salat kamu berdiri. Kalau nggak bisa maka duduk. Kalau nggak bisa fa'ala janbin. Kalau nggak bisa maka kamu sambil tiduran. Kalau tidak bisa, ya. Kalau masih bisa berdiri, jangan duduk untuk salat wajib. Kalau masih bisa berdiri, jangan duduk untuk salat wajib, karena berdiri itu rukun. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.